Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera buat kita semua. Sahabatku yang beriman, selamat datang di podcast kita. Saya Zaina Taki Aska dari program studi psikologi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan rekan saya Husna Aliatus Saidah dari Prodi Psikologi UIN Sunan Kalijaga. Senang sekali bisa menemani kalian dalam perjalanan mencari ilmu agama. Ada pohon tinggi, pohon mangga, akarnya kuat dirambat ilalang. Mari kita belajar agama agar hati menjadi tenang. Sahabatku semua, pernahkah kalian merasa penasaran tentang makna kehidupan? Atau mungkin ingin lebih mendalami ajaran Islam? Di podcast ini, kita akan membahas mengenai ajaran-ajaran dalam agama Islam. Mulai dari kisah para nabi, Al-Quran, hingga tips-tips menjalani kehidupan sehari-hari sebagai seorang muslim. Nah, pada episode kali ini, kita akan membahas tentang peribadatan dalam Islam, makna sholat bagi kaum muslim. Sebelum memasuki ke inti pembahasan kita perkenalkan dulu yang menjadi narasumber kita. Ada Hasna Alia sebagai mahasiswi UIN Sunan Kalijaga. Pada episode kali ini kita akan membahas salah satu ibadah yang menjadi fundamental dalam Islam, yaitu sholat. Sholat bukan hanya sekedar gerakan fisik, tetapi memiliki makna yang sangat dalam dan mendalam bagi kaum muslim. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita mengenai apa itu sholat dan makna sholat dalam Islam. Selamat sore Hasna. Selamat sore. Kali ini kita berbincang-bincang santai saja. Kita membahas tentang makna sholat bagi kaum muslim. Menurut Hasna sendiri, apa sih sholat itu? Sholat yang dikatakan sebagai tiang agama? Baik, langsung saja. Sholat itu adalah salah satu ibadah dalam agama Islam yang utama dan paling utama. Nah, sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmizi yang disebutkan Nabi Muhammad SAW, di sini as-sholatu imaduddin, yang artinya sholat itu adalah tiang agama. Di sini diibaratkan agama Islam itu adalah suatu bangunan. Ketika kita merobohkan bangunan tersebut, maka pondasi itu akan roboh. Dan bagaimana ketika kita merobohkan agama Islam, tidak melaksanakan sholat, otomatis kita yang merobohkan agama Islam itu sendiri. Nah, sholat itu tidak hanya tentang gerakan fisik, tapi juga sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan sholat, seseorang akan mengungkapkan ketaatannya, ketundukannya, dan juga kerendahan kita sebagai hamba Allah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke Hasna, berarti sholat ini dianjurkan sekali ya buat kaum muslim, apalagi di zaman sekarang, zaman era modern yang sudah maraknya pergaulan bebas ini. Jadi sangat dianjurkan buat anak-anak sekarang lebih menegakkan sholat ya, karena sholat sebagai tiang agama, dan sholat juga mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kepada Allah, dan juga sholat yang membuat kita rendah hati kepada sesama muslim. Terus selanjutnya, menurut Hasna nih, apa makna mendalam dari setiap gerakan sholat? Karena dalam sholat kan ada banyak sekali gerakannya, dan setiap gerakan itu memiliki makna masing-masing. Dan kita juga harus melakukan gerakan itu secara runtut, dan tidak boleh ada yang terlewat nih, supaya sholat kita insya Allah diterima sama Allah. Gimana Hasna menurutmu? Apa makna dari setiap gerakan sholat itu? Jadi kalau makna dari setiap gerakan sholat itu sendiri, ada makna dan hikmah yang sangat mendalam. Seperti ketika kita ruku dalam sholat, itu sebenarnya melambangkan kerendahan hati kita dan juga pengakuan atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus juga ada sujud. Di sini kita sebenarnya itu juga melambangkan penyerahan diri kita yang total kepada Allah. Karena dengan kita bersujud, kita menampakkan bahwa kita itu hamba yang berpasrah kepada Allah. Dan juga ada tasyahud. Di sini kita juga memberikan kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti dari setiap gerakan sholat itu memiliki makna yang berbeda-beda dan makna yang mendalam. Maka dari itu, kenapa kita dari kecil, dari memulai kita diajarkan untuk sholat, kita diajarkan untuk sholat dengan gerakan yang benar. Karena seperti kita tahu,
banyak dari gerakan sholat itu berdampak baik buat kesehatan kita. Benar begitu, Hesna? Iya. Karena sebenarnya sholat itu tidak hanya tentang kegiatan spiritual kita, tapi juga kegiatan yang ternyata bisa meningkatkan kesehatan kita. Seperti dokter-dokter yang telah menyebutkan banyak manfaat. Salah satunya itu ada meningkatkan sirkulasi darah. Karena ketika kita melaksanakan gerakan-gerakan sholat itu, otomatis sirkulasi darah kita akan meningkat. Terus juga ada meningkatkan kesehatan jantung. Dan yang terakhir itu juga ada meningkatkan kesehatan mental. Jadi sebenarnya sholat itu tidak hanya kegiatan spiritualitas, tapi itu juga bisa meningkatkan kesehatan kita yang kita itu tidak tahu. Itu tadi makna yang kita dapetin di balik setiap gerakan itu ya. Jadi setiap gerakan itu memiliki makna yang berbeda, makna yang tersendiri, dan juga memiliki dampak baik di kesehatan kita. Terus selanjutnya ketika kita melakukan sholat nih, apa sih manfaat yang Hasna rasakan? Kalau dari aku sendiri ya teman-teman, manfaat dari sholat yang aku rasakan itu, aku bisa merasa lebih tenang, hatinya lebih adem, pikiran lebih jernih. Karena kita seperti istirahat sejenak dari kegiatan dunia ini. Kalau menurut Hasna nih, dari sholat, ketika Hasna melaksanakan sholat, apa sih yang Hasna dapetin tuh? Jadi ketika aku sholat itu hikmah, manfaat yang bisa didapat itu yang pertama dan sangat mengena ke diriku itu adalah menjaga hubungan kita kepada Allah. Karena di tengah era-era seperti ini yang sangat banyak godaan dan juga godaan-godaan duniawi, di sini sudah seharusnya kita itu kembali lagi kepada Allah, karena sejatinya Allah itu yang menciptakan kita, yang sudah harusnya itu kita ingat bahwa Allah itu tempat kita berpulang, dan kita harus selalu ingat bahwa sholat itu adalah utama. Di sini kita semakin terjaga hubungan kita dengan Allah, karena dengan sholat adalah sarana untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita merasa insecure lah, merasa nggak berguna mungkin ya di dunia ini, mendekatlah kepada Allah. Ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan curhatlah kepada Allah, karena insya Allah Allah itu akan mendengar kita. Terus selain dari buat kita mendekatkan diri kepada Allah nih, apa nih mungkin dari kebersihan jiwa atau dari ketenangan jiwa, menurut Hasna apa yang Hasna dapatin? Ya, jadi sholat itu tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga membersihkan jiwa kita. Karena kita itu sebagai manusia pasti memiliki banyak sekali kesalahan, kotor, bahkan dosa-dosa besar yang mungkin kita tidak ketahui. Nah, di situ mungkin kita tidak sadar, tapi sebenarnya sholat itu bisa membersihkan jiwa kita dari hal-hal seperti itu. Seperti sifat-sifat tercela, apalagi zaman sekarang ya, itu ada sifat sombong, iri dengki, terus juga hal-hal negatif lainnya itu bisa kita bersihkan lewat sholat. Terus juga ada menumbuhkan ketenangan jiwa, karena di sini ketika kita sholat dan kita mengusahakan untuk bisa khusyuk, itu insya Allah ketenangan-ketenangan itu akan datang pada kita semua. Jadi kalau kita sholat pun kita mendapatkan kedamaian nih, kedamaian di batin, juga insya Allah kedamaian di raga kita. Terus selain itu ada apa lagi nih, mungkin dari ukhuwah atau dari disiplin diri ketika kita melaksanakan sholat nih? Jadi selain yang tadi itu, kita juga meningkatkan disiplin dari diri kita, karena sholat itu melatih seseorang untuk bisa menempati janjinya kepada Allah. Karena sudah jelas sholat itu adalah perintah dari Allah dan kembali lagi untuk kita, karena kita sudah diciptakan dan sudah seharusnya kita bersyukur. Maka dari itu sholat itu sebenarnya berfungsi dan memiliki dan memberikan kita manfaat untuk melatih kedisiplinan dalam diri kita. Terus juga ada ketika kita sholat dan kita berjamaah, di situ kita mendapatkan manfaat yang sangat besar yang bahkan orang-orang tidak sadari, seperti kita akan mendapatkan 27 pahala ketika kita sholat berjamaah, dan di situ kita juga dapat mempererat tali persaudaraan kita di antara sesama muslim.
Jadi banyak sekali manfaat yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat. Terus itu tadi kan manfaat. Tentunya di balik manfaat ada hikmah nih yang kita dapatkan dari sholat. Kalau dari perspektif Hasna, ketika kita melaksanakan sholat, apa hikmah yang kita dapetin bisa kita renungin untuk kehidupan kita selanjutnya? Jadi kalau dari sholat itu, selain kita mendapatkan manfaat dari per individu kita, per setiap diri kita, sholat itu juga memiliki hikmah yang sangat luas bagi masyarakat. Sholat dapat menciptakan masyarakat yang lebih baik lagi, karena dengan kita sholat, insya Allah akhlak kita akan terjaga, karena kita akan memiliki sifat-sifat dan perilaku yang baik. Seperti itu. Oke. Jadi selain ada manfaat yang banyak sekali, tentunya ada hikmah yang bisa kita dapatkan ketika kita melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Tapi nih, pasti kita semua pernah ngalamin ketika kita sholat, ada fase dimana kita merasa sholat kita kurang berkualitas nih. Sholat kita kurang khusyuk karena adanya godaan-godaan dari syaitan dan dari sekitar kita nih. Kalau dari Hasna sendiri, gimana sih caranya meningkatkan kualitas sholat kita? Kadang kan kita merasa, aduh terganggu suara ini, terganggu apalah, jadi ngerasa nggak khusyuk nih. Gimana menurut Hasna? Oke, dari yang pertama dan paling utama, teman-teman pasti sudah pada tahu bahwa segala sesuatu itu harus dimulai dengan niat. Jadi cara untuk memaksimalkan kualitas sholat dalam diri kita itu adalah niat yang pertama. Dengan kita menata niat kita, insya Allah sholat kita akan terjaga dan semakin maksimal. Dan juga kita harus memahami bahwa makna sholat itu sebenarnya adalah tujuan kita agar kita bisa lebih khusyuk, dan kita paham bahwa kita adalah makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain dari itu, mungkin ada lagi nggak gimana caranya kita meningkatkan kualitas sholat? Mungkin kita kan harus berwudu dulu nih. Apakah kita harus menjaga wudu seperti apa, atau kita harus beradab seperti apa? Jadi selain niat tadi, kita itu seharusnya senantiasa menjaga wudhu kita, meskipun nanti akhirnya batal, tapi sebaiknya kita itu selalu berusaha untuk menjaga wudhu kita, karena ketika kita wudhu dan wudhu itu sah, dan kita mengetahui tata cara berwudhu yang baik, insya Allah sholat kita akan baik dan semakin baik, karena wudhu itu adalah syarat sah dari sholat itu sendiri. Terus juga ada dari adab sholat. Ketika kita mengetahui adab-adab sholat dan tata kerama sholat, baik itu rukun, sunnah, dan lain-lain, insya Allah sholat kita akan semakin maksimal. Jadi sebenarnya banyak sekali nih cara-cara buat kita meningkatkan kualitas sholat kita. Dari yang kita sampaikan ini, mungkin ada poin-poin yang bisa teman-teman renungkan. Apakah sholat teman-teman, sholat kita semua sudah baik, atau harus ditingkatkan lagi kualitasnya? Oke, dari tadi kayaknya aku terus nih yang ngomong. Coba sekarang gantian nih, aku yang tanya-tanya ke Kak Taki. Apa nih? Di sini pernah nggak sih Kak Taki ngerasain ketika teman-teman itu, ketika lagi kumpul sama teman-teman, terus Kak Taki itu belum sholat, dan apa yang harus dilakukan Kak Taki? Padahal teman-teman itu belum segera sholat, dan waktu sholat itu akan sudah berakhir. Itu menurutku itu sering banget sih ya, sering banget kita temui, bahkan kita alami mungkin ketika kita baru kumpul sama teman-teman nih. Kita asik kumpul sama teman-teman, ngobrol, bercanda, entah nugas ya, mungkin lebih penting daripada ngobrol. Tapi kadang kita tuh ngerasa apa yang di hadapan kita, duniawi kita itu lebih penting daripada akhirat kita. Padahal sebenarnya kan untuk mengejar akhirat kita tuh ada batasan waktunya nih, antara duhur ke asar, asar ke maghrib. Itu sering kita sepelekan. Itu
nggak boleh dilanjutin teman-teman. Kalau aku sendiri, kalau aku berada di lingkungan itu, alhamdulillahnya aku selalu meluangkan waktu mengutamakan untuk sholat. Bercanda bisa dilanjutkan, ngobrol bisa dilanjutkan, nggak ada batasan waktu buat bercanda, buat ngobrol. Tugas juga, meskipun tugas itu mungkin ada deadline yang sangat mepet, tapi tugas itu pasti yakinlah dosen kalian, guru kalian pasti memahami ketika semepet-mepetnya deadline itu lebih baik sholat dulu, mengerjakan tugasnya setelah sholat. Dan pastinya memberikan tugas kan tidak mepet waktu habis sholat itu tadi kan. Jadi gimana kita memanajemen waktu untuk mengutamakan sholat kita. Jadi ketika kita baru kumpul senang-senang, ingatlah sholat, karena kalian bisa kumpul dengan teman-teman, kalian bisa ngobrol, bercanda-canda dengan teman-teman, bahkan kalian bisa ngomong, bisa melihat teman-teman. Itu kan nikmat dari Allah, anugerah dari Allah. Kalau kalian tidak berterima kasih dengan cara sholat kepada Allah, pakai cara apa lagi kalian berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang kalian rasakan itu? Gitu teman-teman. Jadi sesibuk apapun kesibukan kalian, kesibukan duniawi kalian, tetap utamakanlah akhirat kalian. Masya Allah. Wah, keren banget nih Taki, Masya Allah. Tapi pernah gak sih Taki tuh lagi di fase capek-capeknya nih, terus ketika lagi capek-capeknya itu larinya kemana? Kalau aku ya sharing aja nih teman-teman. Kalau kita lagi capek-capeknya sama urusan dunia yang mesti ya, entah itu urusan hati, entah apa, larilah ke sholat teman. Karena sholat itu menjadi recharge energi buat kita. Kita break sebentar nih dari kegaduhan dunia ini di dalam pikiran kita. Breaklah dengan sholat, karena secara nggak langsung kalian itu membersihkan aura-aura yang kurang menyenangkan di diri kalian dengan sholat. Setelah sholat kalian pasti merasa lebih tenang, lebih adem, lebih plong. Masya Allah. Itu salah satu cara recharge energi dari dunia, itu sholat teman-teman. Oke teman-teman, kita udah berbincang-bincang banyak nih tentang makna sholat bagi kaum muslim. Dari narasumber Hasna dan juga saya moderator juga akhirnya sharing-sharing tentang sholat. Kita sudah berada di penghujung episode nih. Jadi saya akan memberikan kesimpulan sedikit tentang apa yang kita omongkan. Sholat adalah ibadah yang sangat penting dalam Islam. Dengan memahami makna dan hikmah sholat, kita akan semakin termotivasi untuk melaksanakannya dengan khusyuk dan istiqomah. Semoga kita semua dapat menjadi hamba Allah yang selalu menjaga sholat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Hasna sudah menjadi narasumber pada episode kali ini. Masih kembali. Mungkin next time kita panggil lagi ya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.